Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yonggi Feden Kordias Purba. Saya berasal dari 11A. Di sini saya akan menjelaskan penyakit pada jantung yaitu kardiak amiloidosis. Apa sih kardiak amiloidosis itu? Definisinya itu adalah penyakit jantung yang terjadi ketika protein abnormal bernama amiloid menumpuk di jaringan jantung. Penumpukan ini menyebabkan dinding jantung menjadi kaku dan tebal sehingga jantung sulit memompa darah secara normal. Penyakit ini termasuk kelainan langka dan progresif atau semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Selanjutnya ada penyebabnya. Kardiak amiloidosis ini bisa disebabkan oleh penumpukan protein amiloid yang tidak larut di dalam jaringan jantung. Nah, di sini ada beberapa jenis amiloidosis yang bisa menyerang jantung. Yang pertama ada AL atau amyloid light chain amyloidosis. Nah, ini disebabkan oleh kelainan pada sel plasma di sumsum tulang yang memproduksi rantai ringan antibodi yang berlebihan. Jenis ini paling sering menyebabkan kerusakan jantung yang sangat berat. Yang kedua ada ATTR atau transthyretin amyloidosis. Ini disebabkan oleh penumpukan protein transthyretin atau TTR yang tidak normal. Di sini ada dua bentuk, yaitu hereditary ATTR atau diturunkan melalui gen, dan yang kedua itu wild tipe ATTR yang terjadi secara alami saat usia tua, biasanya pada pria lanjut usia. Yang ketiga ada AA amyloidosis. Umumnya ini disebabkan oleh penyakit peradangan kronis atau jarang memengaruhi jantung. Selanjutnya ada gejalanya. Gejala kardiak amiloidosis ini sering menyerupai gejala gagal jantung dan berkembang secara bertahap. Antara lain yang pertama itu sesak napas, terutama saat berbaring atau beraktivitas. Yang kedua ada pembekakan pada kaki dan pergelangan kaki. Yang ketiga ada mudah lelah dan lemas. Keempat, denyut jantung tidak teratur atau aritmia. Kelima, tekanan darah rendah. Keenam, pembesaran hati atau penumpukan cairan di perut atau asites. Yang ketujuh, berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Yang kedelapan, lidah membesar atau terasa kaku pada jenis AL. Yang terakhir, mati rasa atau kesemutan pada tangan atau kaki atau neuropati. Selanjutnya ada pengobatannya. Pengobatannya penyakit ini tergantung pada jenis amiloidosis dan tingkat kerusakan jantung. Ini juga bertujuan untuk memperlambat penumpukan amiloid dan mengatasi gejalanya. Yang pertama, pengobatan untuk AL amyloidosis. Pengobatannya itu bisa dengan kemoterapi untuk menghentikan produksi protein abnormal dan transplantasi sumsum tulang pada kasus tertentu. Yang kedua ada pada ATTR amyloidosis, itu bisa melalui obat stabilisator TTR seperti tafamidis, diflunisal atau patisiran untuk menghambat pembentukan amiloid. Dan bisa juga dengan transplantasi hati untuk kasus herediter tertentu. Yang ketiga, untuk perawatan gejala gagal jantung, ini bisa dengan diuretik untuk mengurangi cairan berlebih, mengonsumsi obat untuk mengatur tekanan darah dan detak jantung, dan penghindaran obat tertentu seperti penghambat ACE atau beta blocker jika tidak cocok. Yang terakhir ada transplantasi jantung. Ini bisa dipertimbangkan pada stadium lanjut jika fungsi jantung sangat terganggu. Pencegahannya bisa pertama itu pemeriksaan genetik bagi keluarga dengan riwayat ATTR herediter. Kedua itu mengelola penyakit kronis seperti infeksi atau peradangan yang bisa memicu AA amyloidosis. Yang ketiga, menjaga kesehatan jantung dengan pola makan seimbang, olahraga teratur, dan menghindari minum minuman alkohol berlebihan. Yang keempat, deteksi dini bila muncul gejala gagal jantung tanpa penyebab yang jelas, terutama pada usia yang sudah lanjut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat malam.